Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, seperti kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Anda membuka kitab suci bagian ini dalam nas ini, pasti Anda akan melihat ada teks yang agak berbeda. Kalau Anda membuka kitab suci Anda, yaitu setelah dari yang jahat amin itu sebetulnya masih ada satu kata, tapi di dalam kotak, ditulis di dalam kurung yang kotak begitu ya, bukan kurung begini tapi kurung yang kotak. Sebab engkaulah raja yang mulai berkuasa untuk selama-lamanya, itu ditulis di sana. Mau diungkapkan bahwa itu bukan dari Tuhan, tetapi itu adalah ungkapan gereja yang istilahnya itu mau menghormati bahwa ini adalah memang karena kebesaran Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pengajaran tentang doa kepada kita. Jadi ada kotak di situ. Maka doa yang diajar oleh Tuhan ya hanya sampai kepada yang jahat ini. Baik, itu hanya sekedar pengetahuan. Kalau Anda membuka kitab suci sendiri, Anda akan melihat kok ada sesuatu sehingga Anda tahu jawabannya, gitu ya. Baik, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat mengapa kok Tuhan ngajari kita berdoa. Supaya kalau ngajari berdoa itu bukan berlomba-lomba untuk membuat kalimat yang indah-indah. Bukan juga berlomba-lomba untuk bisa melantunkan kata-kata itu dengan indah di hadapan Tuhan. Bukan. Tapi intinya adalah bahwa dalam doa itu memperlihatkan relasi dekat dengan Allah. Nah, dalam doa-doa kita apakah juga memperlihatkan relasi kedekatan kita dengan Allah? Karena hal yang paling penting dalam doa, seperti kata Tuhan, jangan bertele-tele, jangan memperlihatkan bahwa apa yang dilihat di dalam tata lahiriah saja yang dipentingkan, tetapi ada sesuatu yang luar biasa, relasi kita. Dalam relasi kita itu, pertama-tama kita menyebut Bapa kami. Jadi Bapa kami yang ada di surga. Ingat ya, potongannya Bapa kami yang ada di surga. Bukan Bapa kami yang ada di surga. Bukan. Kalau itu kan kita yang ada di surga, Bapa tidak, gitu ya. Jadi kita bisa melihat, kalau orang nggak kenal kan hanya menyebut Bapa kami yang ada di surga. Ini kan berarti tanda bahwa orang tidak mengenal siapa Tuhan, relasinya juga keliru dengan Dia. Sedangkan kalau kita menyebut Bapa kami yang ada di surga, berarti kenal, Dia adalah Bapa. Tuhan Yesus tidak ngajari kita menyebut namanya. Karena yang penting bukan pengenalan akan siapa Allah itu, tetapi relasi kedekatan. Karena kalau sudah relasi dekat, orang itu akan kenal sendiri siapa Dia. Jadi
Tuhan tidak memberikan pengetahuan terlebih dahulu, tetapi lebih pengalaman kita. Nanti toh dalam perjalanan kalau relasi kita dekat dengan Bapa, Bapa sendiri yang akan mewahyukan siapa Dia di hadapan kita. Tetapi tidak hanya selesai hanya kita mengucapkan kata-kata. Tuhan itu menuntut kepada kita, kalau itu kita doa yang serius, kita sebetulnya juga melakukan apa yang kita mohon kepada Allah. Kalau kita senantiasa minta pengampunan, maka kita harus mengampuni terlebih dahulu kepada orang yang bersalah kepada kita. Berarti kita bisa melihat bahwa apa yang kita minta kepada Allah ini sudah kita kerjakan terlebih dahulu. Dengan kita mengerjakan terlebih dahulu, sebetulnya kita mengharapkan Tuhan itu senantiasa juga memberikan yang terbaik untuk kita juga. Jadi apa yang mau kita minta kepada Allah, itu sudah kita lakukan terlebih dahulu dalam kehidupan yang nyata. Kalau kita minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, kita sudah memberi belum? Kepada siapa? Kepada yang lain. Jadi bukan memberinya itu kepada Allah, begitu bukan, tapi kepada yang lain. Ada yang mengatakan begini, bahwa yang penting kan kita berikan kepada Allah. Sehingga ada orang yang dalam tanda kutip agak keliru juga. Misalnya begini, saya minta rezeki pada hari ini. Sebelumnya saya kan sudah memberikan perpuluhan kepada Allah. Nah itu kan dikembalikan kepada Allah kan ya. Tetapi Tuhan kan menginginkan kalau mengampuni saja, bukan kita mengampuni Allah karena Allah tidak bersalah, tetapi kita mengampuni yang bersalah kepada kita. Jadi sikap kita kepada sesama itu harus diperlihatkan terlebih dahulu, bukan kebalikan. Oh saya mencintai Allah maka saya memberikan kepada Allah. Bukan, tapi bagaimana cinta kita terlebih dahulu kepada sesama. Berarti Tuhan sendiri dalam doa Bapa kami ini memperlihatkan aspek simbol salib. Kalau kita minta kepada Allah, kita terlebih dahulu melakukan kepada sesama. Yang salib kan, jadi gini ya. Di situ kita bisa melihat dalam doa melihatkan itu. Lalu sekarang kita bisa melihat bahwa di dalam doa itu kita ngomong apa adanya, apa yang kita butuhkan. Tuhan saja sudah ngajari, berikanlah kami makanan secukupnya hari ini. Jadi kalau minta kepada Tuhan secukupnya, bukan yang melimpah. Coba kita perhatikan doa-doa kita. Apakah kita minta itu yang secukupnya atau yang lebih? Kita selalu minta yang sempurna, yang banyak. Bahkan kalau perlu itu bisa sampai 7 keturunan atau 8 keturunan atau selamanya tidak bisa habis. Tapi Tuhan ngajari kita supaya kalau kita minta ya secukupnya. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan dan kita sendiri juga bisa merasakan bagaimana kita berusaha untuk membagikan yang sudah kita terima itu kepada yang lain. Ibu bapak, saudara terkasih, doa ditekankan juga pada masa ABP. Maka kita hendaknya juga berdoa secara serius pula di hadapan Tuhan. Kita mohon apa yang kita butuhkan di hadapan Tuhan untuk kepentingan kita. Sekali lagi Tuhan menekankan kepada kita supaya apa yang kita minta kepada Allah sudah kita kerjakan terlebih dahulu untuk yang lain. Selamat merenungkan.